satu. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang penjara lagi nih. Film ini berjudul Escape from Auschwitz. Menceritakan tentang para napi yang berusaha untuk mencari jalan keluar dari penjara ekstrim yang keji terhadap para napi. Mereka dipaksa untuk bekerja tanpa diberi upah sepeser pun. Terkadang beberapa napi dibunuh ketika mereka tak mau menuruti permintaan para penjaga. Lantas, apakah mereka berhasil kabur dari penjara ekstrim tersebut? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh sebuah penjara bernama Auschwitz pada tahun 1944, di mana saat itu seorang napi yang dikabarkan hendak kabur berhasil tertangkap dan langsung dijatuhi hukuman gantung. Di hadapan para napi yang lain, penjaga yang disebut sebagai SS itu memberitahu kepada semua napi bahwa kabur tak pernah memberi mereka kebebasan, melainkan kerjalah yang bisa membebaskan mereka. Kemudian, ia memperlihatkan bagaimana penegak hukum berjalan di penjara ini. Lalu, SS mulai menggantung napi yang berhasil mereka tangkap. Setelah itu, scene berpindah pada seorang napi wanita bernama Rosa yang dihampiri oleh seorang SS untuk meminta kerjasamanya. Ia tak mau Rosa berada dalam situasi ini terus-menerus. Maka dari itu, ia memberinya beberapa bantuan serta sebuah surat yang mungkin saja akan berguna bagi Rosa. Di lain sisi, dua napi bernama Elazar dan Levi yang sedang bekerja tiba-tiba nekat menghajar seorang SS yang sedang berjaga. Lalu mereka berusaha untuk mengambil mobil penjaga dengan rencana kabur dari penjara tersebut. Namun nyatanya mereka sama sekali tak bisa mengaktifkan mobil itu, yang membuat penjaga bisa kembali menangkap mereka. Lalu penjaga meminta mereka berdua untuk kembali bekerja. Apabila mereka melakukan hal tersebut sekali lagi, maka ia tak segan untuk membunuhnya. Kemudian penjaga itu menembak beberapa napi untuk memberikan sebuah ancaman. Karena Elazar dan Levi melanggar hukum, mereka akhirnya diberi hukuman dengan cara membersihkan darah di tempat eksekusi. Ketika Elazar sedang membersihkan dan mengelap darah sendirian, Levi tiba-tiba datang dan meminta maaf karena ia datang terlambat. Lalu ia memberitahu Elazar bahwa dirinya baru saja mendapat kabar jika di area lain 50 orang ditemukan tewas bunuh diri. Sisanya mati karena kelaparan. Kini mereka berdua harus memikirkan bagaimana cara dunia tahu tentang betapa kejamnya penjara Auschwitz. Saat para penjaga sedang melakukan absensi untuk memeriksa para napi, tiba-tiba seorang napi yang tak mau mengangkat tangannya berlari menuju pagar dan justru melakukan bunuh diri dengan cara menyentuh pagar tersebut yang telah dilapisi oleh listrik. Alhasil napi itu mati seketika. Melihat ada napi yang berperilaku bodoh, penjaga menjelaskan bahwa ia tak mau menghabiskan waktunya dengan menahan seorang yang ingin membuat nyawanya menghilang. Kini ia meminta kepada semua napi untuk segera kembali ke barak mereka masing-masing. Di sisi lain, hubungan Rosa dengan seorang SS ternyata diketahui oleh salah satu temannya. Ia bertanya apa yang penjaga itu berikan pada Rosa dan mengapa Rosa menolak untuk bekerja sama. Rosa menjelaskan jika ia khawatir itu hanyalah sebuah jebakan. Dia tak mau menyia-nyiakan nyawanya hanya untuk sebuah kerjasama. Saat Rosa dan temannya membuka kertas itu secara bersamaan, isi pesan tersebut adalah penulis surat ingin meminta kepada Rosa untuk memperlihatkan kekejaman yang ia lihat di penjara Auschwitz, karena dunia perlu mengetahui hal ini. Kembali pada Elazar saat ia hendak tertidur. Dirinya mengalami kesulitan sehingga ia memutuskan untuk mengambil kertas yang berada di dalam tasnya. Kemudian Elazar menulis satu persatu korban pembunuhan dengan berdasarkan ras, gender, usia, dan tanggal kematian.
Namun sayangnya, Elazar tak menyadari jika ia tertidur dan saat dirinya terbangun, kertas tersebut telah menghilang. Saat sedang bekerja, Elazar menceritakan hal itu kepada Levi. Beruntung ternyata Levi lah yang mengambil kertas itu. Levi ingin Elazar bersyukur karena kertas tersebut tak ditemukan oleh orang lain. Apabila kejadian itu benar terjadi, maka kemungkinan besar mereka berdua telah menjadi tulang belulang. Kemudian, scene berpindah pada Elazar dan Levi yang sedang melihat sebuah gerobak berisi makanan yang baru saja datang. Karena mereka berbaur dengan napi lain, akhirnya mereka berdua bertemu dengan seorang pekerja bernama Jonas, yang ternyata memiliki rencana yang sama dengan Elazar. Pada malam harinya, Elazar memikirkan bagaimana cara untuk kabur. Saat ia bertemu dengan Jonas, dirinya sempat bertanya seberapa jauh Kanada dari sini. Dan setelah mendapat jawaban, barulah Elazar memperkirakan jika ia bisa kabur melalui Kanada. Kemudian ia memberitahu kepada Levi tentang aksi kaburnya tersebut. Pada tengah hari saat semua penjaga sedang terlelap, ia perlahan akan keluar dari barak dan kabur dengan menaiki kereta yang melintas. Ia tak ingin mengambil resiko, maka dari itu Levi diminta untuk tetap berada di barak dan menyusulnya apabila ia telah melihat celah lain. Akhirnya saat tengah malam ketika semua napi tertidur, Elazar dengan perlahan keluar dari barak dan secara diam-diam menyusuri jalur kereta. You are prepared? Setelah kereta datang untuk menjemput berbagai barang logistik, Elazar langsung masuk ke dalam kereta tersebut. Namun ternyata Elazar pun bertemu dengan Levi. Beruntung Levi meminta Elazar untuk tak berteriak terlebih dahulu, karena mereka akan segera pergi sebentar lagi. Sembari di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Tetapi saat mereka terbangun, Elazar merasa jika kereta yang mereka tumpangi berbelok arah. Beruntung salah satu penjaga yang ingin membantu mereka untuk kabur dari penjara ini dengan segera menjemputnya. Lalu ia membawa Elazar dan Levi ke sebuah tempat yang dimana di sana telah terdapat Jonas bersama rekannya. Jonas menjelaskan jika ia memiliki rencana lain untuk kabur dari tempat ini. Dengan pengalaman yang ia miliki serta beberapa statistik yang telah dipelajari dari penjara, Jonas memutuskan untuk meminta Elazar dan Levi untuk bersembunyi terlebih dahulu selama 2 hari di sebuah tumpukan jerami yang akan dibuat oleh Gavriel. Setelah 2 hari pihak penjara menyatakan bahwa Elazar dan Levi telah menghilang, maka sirine akan menyala. Dari situ mereka akan menunggu sirine perlahan memudar untuk meyakinkan Elazar dan Levi telah dijadikan sebagai buronan. Jonas meminta mereka berdua untuk tetap tenang, karena penjaga yang mendukung mereka akan memberi kabar setiap malam serta ia akan memberi 2 potong roti basah untuk mereka berdua. Meskipun Jonas tak ikut dalam aksi kabur tersebut, seorang penjaga telah berjanji kepadanya bahwa sebelum ia mati, dunia akan tahu terlebih dahulu betapa kejamnya orang-orang yang bekerja sebagai penjaga di penjara Auschwitz. Setelah semuanya dinyatakan aman, mereka semua akan pergi ke tempat para penjaga Auschwitz menyimpan perlengkapan seperti senjata dan seragam. Disitulah Elazar dan Levi akan mengambil 2 ban penjaga dan mereka akan berpura-pura berbaris ke bunker batu bara. Dan sisanya akan berjalan seperti jarum jam. Akhirnya rencana pun berjalan. Elazar dan Levi akan diberi 1 kaleng bensin di antara mereka berdua untuk membuat anjing pelacak tak bisa menyium keberadaan mereka berdua. Hari pertama setelah Gavriel mengantar mereka ke tumpukan jerami, mereka diminta untuk tetap diam dan tak bergerak sama sekali.
Setelah itu tak lama kemudian bel berbunyi. Para penjaga telah mendapat indikasi 2 orang napi telah dinyatakan kabur, sehingga sirine akan otomatis berbunyi dan investigasi akan segera dimulai. Di tengah kesempitan, Elazar dan Levi mendapatkan bantuan pertama setelah mereka mendapat petunjuk, yaitu arah dari jalan keluar dan sepotong roti. Namun baru saja hari pertama, Elazar mengalami rasa halusinasi yang sangat kuat, di mana ia tiba-tiba mendapat banyak sekali potongan roti yang ia temukan di belakang tubuhnya. Lalu kemudian tiba-tiba ia merasakan hawa panas yang ternyata jerami yang menjadi tempat mereka bersembunyi dibakar oleh para penjaga. Beruntung semua itu hanyalah mimpi buruk yang Elazar alami. Levi paham dengan hal itu dan ia meminta Elazar untuk tetap berhati-hati. Detik demi detik mereka terus mendengar suara anjing menggonggong dan perlahan mendekati mereka berdua. Bantuan kedua didapat. Mereka diberi sebuah surat yang isinya adalah sebuah pemberitahuan bahwa keamanan telah diperketat serapat mungkin. Namun Jonas meminta mereka berdua untuk tetap tenang karena orang-orang yang berada di luar akan mengusahakan rencana tetap sesuai pada jadwal yang telah mereka tentukan. Tak lama kemudian Elazar dan Levi tiba-tiba mendengar suara anjing yang sedang mengendus. Lantas mereka langsung menahan nafas mereka ketika anjing pelacak serta seorang penjaga sedang memeriksa tempat mereka bersembunyi. Setelah beberapa lama dilacak, akhirnya penjaga menarik kembali anjing pelacak karena mereka tak menemukan apapun di dalam jerami tersebut. Hari ketiga, sirine telah padam dan itu artinya mereka telah dinyatakan menghilang. Karena tak ingin mereka lupa terhadap rencananya, Elazar mengajak Levi untuk merekap kembali rencana mereka. Ia menyusun kembali bagaimana mereka akan keluar dari sini dan bagaimana rekan-rekan mereka akan membantu mereka berdua untuk keluar dari penjara. Pada sore harinya, bantuan kembali datang. Gavriel mengisyaratkan jika semua telah aman dan mereka berdua dipersilahkan untuk keluar dari tumpukan jerami. Akhirnya Elazar dan Levi merasa lega. Kemudian mereka dijemput oleh Jonas, Gavriel, dan Adam. Setelah itu mereka langsung pergi ke barak tempat para penjaga menyimpan perlengkapan senjata dan seragam milik mereka. Jonas memberi instruksi terlebih dahulu kepada Elazar dan Levi untuk segera keluar dari tempat ini apabila mereka telah berhasil menyamar. Karena Levi bisa berbahasa Jerman, maka ia diminta untuk beralasan apabila seorang penjaga berusaha bertanya kepada mereka berdua terkait apa yang mereka akan lakukan. Jonas menegaskan bahwa mereka harus tetap pada tujuan mereka, yaitu membuat semua dunia tahu betapa kejamnya situasi di dalam penjara Auschwitz. Setelah Levi dan Elazar menggunakan seragam serta ban kapok, mereka berdua dipersilahkan untuk menggunakan mobil yang telah Gavriel dan Adam perbaiki. Sementara itu di satu sisi, penjaga sedang menggiring Rosa dan salah satu temannya yang telah terindikasi berkhianat dengan salah satu penjaga. Mereka dibawa ke sebuah hutan yang sebentar lagi akan ia eksekusi. Kembali ke Elazar dan Levi yang telah masuk ke dalam mobil. Setelah melakukan beberapa percobaan, akhirnya mereka berhasil menyalakan mobil tersebut. Kemudian mereka perlahan berkendara hingga menuju pintu keluar penjara. Saat ditahan oleh penjaga, Levi memberikan surat yang telah dimodifikasi sebaik mungkin dan memberitahu kepada penjaga jika mereka berdua ditugaskan untuk mencari keberadaan napi yang baru saja kabur ke arah Kanada. Mereka harus menunggu sejenak sembari keringat dingin terus bercucuran karena khawatir jika penyamaran mereka akan gagal. Apabila mereka gagal dan tertangkap, maka semua orang yang terlibat dalam rencana ini akan dieksekusi mati. Beruntung, penyamaran mereka berhasil dan penjaga pun mempersilahkan mereka berdua untuk keluar dari penjara Auschwitz. Pada akhirnya Elazar dan Levi berhasil keluar dari penjara. Setelah merasa cukup jauh dari kawasan penjara, mereka menghentikan mobil. Lalu mereka mengambil pakaian baru mereka dan mencoba untuk bersembunyi terlebih dahulu di tengah hutan untuk bermalam. Hal itu mereka lakukan untuk mengecek apakah para penjaga akan mengirimkan petugas untuk mencari mereka berdua. Sebenarnya para penjaga telah mendapat laporan untuk mencari dua napi
yang diduga berhasil kabur dengan cara memberitahu ke area desa-desa setempat. You think they'll make it that far? Namun sayang sekali mereka telat karena Elazar dan Levi telah berhasil berbaur dengan masyarakat. Tak ada kecurigaan yang ditampilkan oleh mereka berdua. Let's go. Dan akhirnya Elazar serta Levi bisa memberitahu kepada dunia betapa kejamnya penjara yang berada di sekitar mereka, yaitu penjara Auschwitz. Berkat perjuangan Elazar, Levi, Jonas, Gavriel, dan Adam, mereka berhasil mengirimkan bukti kekejaman Auschwitz kepada sekutu pada pertengahan tahun 1944. Dan akhirnya Auschwitz-Birkenau merdeka pada 27 Januari tahun 1945. Tamat.